Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berusaha mengkupas salah seorang alim ulama juga sebagai tokoh perlawanan terhadap kolonial Belanda, yaitu Syekh Usman Domiri. Kuburan beliau bisa kalian singgahi yang terletak di Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Syekh Usman Domiri sebenarnya bukan berasal dari daerah Nusantara. Asal beliau adalah dari Yaman yang kemudian beliau menetap di Indonesia. Kemudian perjalanan intelektual beliau itu sangat luas. Beliau ahli dalam berbagai bidang keilmuan keislaman. Ini bisa dilihat dari kelihayannya dalam berdebat. Dikisahkan beliau pernah berdebat dengan Syekh Ali Thayyib asal Madinah, yang mana kemudian perdebatan itu dimenangkan oleh beliau. Dan pada saat itulah kemudian beliau diajak oleh Syekh Ali Thayyib untuk pergi ke Mekah. Kemudian dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, beliau memiliki keciri khasan dalam berdakwah, yang mana beliau berdakwah dengan menggunakan media bela diri. Selain itu, beliau juga adalah salah satu guru tarekat Tijani. Di awal penyebarannya, beliau juga berkontribusi besar dalam perkembangan tarekat Tijani. Sehingga tidak aneh jika murid beliau berasal dari berbagai daerah yang ada di Nusantara. Selain itu, beliau juga sangat berkontribusi terhadap kemerdekaan, yang mana beliau juga adalah salah satu orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial, yang mana ini bisa dilihat beliau bergabung dengan pasukan. Selain penjelasan yang telah saya paparkan tadi, saya juga berkesempatan untuk mewawancarai seorang sekretaris masjid yang ada dekat dengan makam. Berikut hasil dari wawancara saya bersama beliau. Beliau itu kan selain sebagai ulama juga tokoh pejuang. Nah, untuk ulamanya beliau mengkhususkan kepada Thariqah Tijani, ketorikohan. Lebih dalam lah, lebih dalam. Nah, beliau lahir di Hadarul Maut di Yaman. Beliau punya misi gitu, keluarga beliau, karena memang di sana itu daerahnya para sufi Persia. Punya misi, dan kebetulan beliau sama orang tuanya ke wilayah Jawa Barat. Akhirnya beliau menetap di Cimahi setelah boleh dibilang mendapatkan ijazah bayat dari Syekh Ali Thayyib. Kan kalau yang namanya Thariqah itu ada sanad ke saya, ya. Urutan itu menjadi syarat utama ke mutabarohnya Thariqah. Sanad ini harus tersambung kepada Rasulullah. Akhirnya beliau di Cimahi, karena saya melihat kalau di Bandung kayaknya tidak memungkinkan. Karena di Bandung boleh dibilang jadi dari basisnya Belanda. Karena kalau nggak salah itu tahun 1925 sampai 1940-an lah. Itu Belanda masih bertokol di wilayah ini, terutama basis militernya ada di Bandung. Seluruh Indonesia itu basis militer Belanda itu ada di Bandung.
kalau saya alasannya itu, kalau mengangkat itu asumsi lah dulu. Beliau di sini akhirnya menyebarkan agama Islam, tapi siarnya tidak melalui pendidikan Islam, melalui bela diri gitu. Mungkin mengakulturasi budaya dengan budayanya di lingkungan gitu. Seperti Wali Songo itu melalui budaya pewayangan, mulai seni, Sunan Bonang dengan gamelan gitu. Saya melihat juga Syekh Utsman melalui medianya, budaya siarnya melalui itu. Dan alhamdulillah perjalanan waktu beliau juga mendirikan masjid ini tahun 1939. Itu awal pendirian 1938, setelah hanya dalam waktu 1 tahun lebih itu selesai tahun 1939. Bangunan masjid dulu itu mengakulturasi budaya Jawa, karena ada bangunannya itu, bangunan genting itu, yang musik orang Sunda mah Balai Nyungcung, Kabalai Nyungcung itu, sama bangunan Kubah itu cenderung ke arah Arab sana, Persia gitu. Itu selanjutnya beliau menyebarkan thariqah ke beberapa ulama, yang biasanya thariqah itu khusus untuk ulama yang telah memahami ilmu syariat, jadi tidak sembarangan. Baik ada yang di Garut, Syekh Badrul Jaman, ada yang dari Banten, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Bogor. Tuh, kalau dari si Karomah memang ini luar biasa banyak hal-hal yang memang di luar nalar. Tapi yang faktual, karena kalau saya mungkin agak sedikit, kalau yang di luar basis datanya saya ragukan, saya tidak akan berbicara di sini. Karena memang saya lahir itu boleh dibilang penduduk asli, ibu saya asli sini, kakek saya asli sini, nenek saya, buyut saya orang sini. Nah itu waktu tahun 1940-an, saat agresi militer kalau nggak salah, karena memang di sini dicurigai sebagai basisnya tentara Hizbullah. Hizbullah itu adalah cikal bakalnya ketentaraan di Indonesia, cikal bakalnya BKN. Dicurigai, mungkin melalui mata-mata saya tidak tahu, itu diserang. Sebelum menyerang ini, memang itu teknik militer itu pasti yang melalui artileri dulu, di meriam gitu, dan meriam itu pelurunya itu jatuh di dekat masjid, tapi tidak meledak, dan itu faktual sekali, itu mah nyata sekali. Tapi akhirnya walaupun tidak meledak, akhirnya Belanda menyerang sini dan terjadi pertempuran. Dari muridnya Syekh Utsman itu gugur 10 orang, makamnya dulu di sana, ada makamnya di wilayah RW 19. Tapi atas kebijakan pemerintah, makam itu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Demikian pemaparan mengenai sejarah perjalanan Syekh Utsman Domiri. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kita akhiri video ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.